Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara Jakarta Kamis pagi. Aksi ini turut mengawal ratusan atau putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Omnibus Law Cipta Kerja. Sejumlah massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berkumpul di sekitar Monumen Nasional Jakarta Pusat. Jelang aksi, kawasan Jalan Medan Merdeka Barat dan sekitarnya dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Demo buruh menolak besaran kenaikan upah minimum tahun 2022 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Informasi terkini soal aksi demo buruh di Patung Kuda Jakarta Pusat, kini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Tifal, apa yang menjadi tuntutan para buruh saat ini? Sebelum saya menjawab pertanyaan Nazza, izinkan saya menyampaikan keadaan terbaru saat ini di sekitar kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya Jakarta Pusat atau sekitar Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat. Kalau yang tadi disampaikan dalam paket pengantar tadi adalah satu aliansi buruh yang melakukan unjuk rasa pada hari ini. Tapi untuk saat ini keadaannya lewat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat sudah ada satu aliansi buruh lainnya yang datang di sini, yang terkonfirmasi datang dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Nah, yang agak berbeda di sini tadi kondisinya sebelum laporan langsung saya ini terbilang cukup intens karena massa dari KSBSI meminta kepada pihak kepolisian yang berjaga di sini untuk membuka barikade dan kawat berduri. Alasannya mereka ingin berdemo di depan gedung Mahkamah Konstitusi, mengingat saat ini MK akan melakukan atau menyampaikan putusan atas gugatan judicial review atas Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan oleh penggugat dalam hal ini dari perwakilan serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, ini yang kita juga masih akan tunggu apakah kemudian permintaan mereka ini dikabulkan atau tidak, mengingat kawasan Medan Merdeka Barat atau sekitar kawasan Monas ini banyak kantor-kantor kementerian ataupun juga kantor pemerintahan di lingkup pemerintahan pusat, sehingga ini masih terbilang ring satu dan pengamanan ini juga masih jadi fokus perhatian dari petugas keamanan. Nah, kondisinya sekarang baru ada dua aliansi yang terkonfirmasi datang di sini untuk melakukan unjuk rasa, KSBSI dan juga KSPSI. Nah, untuk KSPSI sendiri posisinya masih berada di sekitar gerbang Monumen Nasional seberang Wisma Antara, masih berdekatan langsung dengan Patung Kuda Arjuna Wijaya Jakarta Pusat ini. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda tadi, Juno, apa sebetulnya tuntutan? Setidaknya saya menangkap ada 2 poin penting. Pertama, mereka meminta kepada Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan sahnya Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya mereka berharapkan dalam hal ini para penggugat meminta agar Hakim Konstitusi menerima gugatan mereka untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka menolak dengan keras penetapan kenaikan atau persentase kenaikan upah minimum pekerja tahun 2022 ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar maksimal 1,09%. Mereka merasa bahwa kenaikan sebesar itu masih belum cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, terlebih ini tidak sesuai dengan daftar kebutuhan hidup para buruh dari berbagai aliansi. Saya sudah mendapatkan keterangan baik itu dari KSPI, KSPSI, bahkan dari aliansi-aliansi buruh lainnya bahwa angka 1,09 ini sangat rendah sehingga tidak betul-betul mencukupi untuk kebutuhan para buruh. Lebih lengkapnya saya mau coba ajak Anda untuk mendengar keterangan dari Wakil Presiden KSPSI, R. Abdullah, yang 1 jam yang lalu saya temui dalam jelang persiapan dari unjuk rasa hari ini. SPI dan seterusnya hari ini melakukan satu unjuk rasa bersama, satu kata, melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja klaster, khususnya klaster ketenagakerjaan dan klaster ketenaga listrikan. Kita tahu bahwa hari ini tanggal 25 November akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi tentang keputusan sesuai dengan JR yang dilakukan oleh kawan-kawan lintas serikat pekerja serikat buruh. Ini kita coba akan ikuti hari ini keputusannya seperti apa. Setelah kita evaluasi secara komprehensif keputusan hari ini maupun pelaksanaan PP 36, ketika ada pemerintah merespon berbagai apa yang menjadi keinginan kita, ada satu kajian lain. Tapi ketika tidak sudah bantu, kita akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar untuk tanggal-tanggal yang akan datang. Kalau dari KSPSI menilai
besaran atau persentase kenaikan upah itu minimal 8%. Dari pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang dipimpin langsung oleh Said Iqbal menilai upah minimum paling rendah dinaikkan sebesar 5-8% begitu. Jadi rata-ratanya bisa disebut pihak dari Aliansi Buruh merasa bahwa kenaikan upah buruh itu setidak-tidaknya dalam taraf 4 sampai maksimal 10%. Juno. Hingga saat ini bagaimana arus lalu lintas di sana? Apakah polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas? Ya, karena ini unjuk rasa ini dilakukan di badan jalan, terutama ini termasuk dalam jalan protokol, dan sudah ada eskalasi massa yang terbilang besar di sini, maka pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Metro Jakarta Pusat menerapkan penutupan jalan untuk kawasan Jalan Merdeka Barat. Sambil saya ajak Anda untuk melihat keadaan ataupun juga orasi yang disampaikan oleh pihak KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Saya coba lanjutkan lagi penjelasan saya. Jadi sejak demonstrasi direncanakan pada pukul 10 pagi tadi sampai sore nanti sesuai dengan aturan undang-undang terkait dengan upaya aksi unjuk rasa yang diatur begitu, sampai masa berakhir ataupun sampai unjuk rasa berakhir, akses jalan di kawasan Medan Merdeka Barat ditutup sementara. Ini yang saya lihat untuk pengamanan sendiri dari pihak kepolisian, sudah ada kendaraan taktis yang berjaga, kemudian kawat berdiri sudah dipasang. Lalu bagaimana saran terbaiknya, karena ini kondisinya masih situasional untuk penutupan jalan ini. Belum ada kepastian kapan penutupan jalan ini akan resmi betul-betul diberlakukan. Nah, data sebelum laporan langsung ini saya sempat bertemu dengan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Sambodo Purnomo Yogo, yang menyampaikan atau ia meminta kepada warga DKI Jakarta untuk sementara tidak melintasi kawasan Sudirman dulu. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dalam hal ini mandeknya atau macetnya arus lalu lintas, terutama ini masuk dalam area perkantoran, aktivitas perkantoran terbilang cukup tinggi, akan ada kemungkinan jam pulang kerja, tumpukan kendaraan bakal meningkat begitu, sehingga warga diminta untuk segera mengambil jalur-jalur alternatif lain selain dari kawasan Sudirman ini. Nah, untuk keadaan sejauh ini secara pengamanan ataupun juga aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini masih terbilang kondusif. Sebelumnya saya juga sempat menanyakan kepada pihak KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, mengingat dari KSPI yang dipimpin Said Iqbal berencana untuk melakukan unjuk rasa pada tanggal 29 dan 30 November 2021 mendatang, apakah mereka juga akan melakukan aksi yang sama di tanggal itu? Dari pihak KSPI, R. Abdullah selaku Wakil Presiden KSPSI menyampaikan tidak menutup kemungkinan untuk itu. Apabila hasil keputusan atas gugatan di Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi oleh Hakim Konstitusi atau tidak dikabulkan oleh Hakim Konstitusi. Lalu apakah kemudian mereka juga akan berencana melakukan mogok nasional? Ada kemungkinan ke sana juga. Itu dari pihak KSPSI begitu yang menyampaikan kepada saya tadi, kira-kira 1 jam sebelum laporan langsung ini. Tapi yang sudah mengonfirmasi untuk melakukan mogok nasional adalah dari pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal. Said Iqbal pada tanggal 22 November 2021 lalu dalam konferensi pers via daring menyampaikan bahwa rencana untuk mogok nasional dari sejumlah buruh yang dalam naungan KSPI akan berlangsung pada awal Desember nanti, sekitar pada tanggal 6, 7, dan 8 Desember 2021. Nah, yang Anda lihat saat ini adalah keadaan di sekitar Gedung Sabta Pesona. Saya mau ajak Anda melihat gambaran utuh ataupun gambaran terbaru di sekitar gerbang masuk Monumen Nasional, juga berdekatan juga dengan patung Arjuna Wijaya, patung kuda Arjuna Wijaya. Masa yang terlihat menggunakan bendera biru ini adalah dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI pimpinan dari Andi Gani Nenawea. Tadi kalau dikonfirmasi klaim mereka ada 4.000, cuman ini masih kita harus konfirmasi ulang karena jumlah massa ini bisa terbilang dinamis, kondisinya masih belum bisa dipastikan apakah akan ada datang lagi massa yang dari daerah lain. Cuman yang sejauh ini saya pegang konfirmasinya dari pihak KSPSI bahwa 3 perwakilan daerah datang ke sini untuk melakukan unjuk rasa, menuntut 2 poin yang sudah saya sampaikan di awal, yakni dari daerah Jawa Barat, dari DKI Jakarta, dan juga dari kawasan Provinsi Banten begitu. Dari 3 provinsi itu sebetulnya yang kita harapkan di sini bahwa massa bisa atau dipersilahkan menyampaikan suara ataupun juga tuntutan mereka, mengingat belum lama ini sudah ditetapkan standar upah minimum dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah di tingkat
1 dalam hal ini di tingkat provinsi, dan juga kita yang akan tunggu juga segera adalah untuk level di tingkat kabupaten kota begitu ya. Nah, tapi kita harapkan juga kondisinya bisa tetap kondusif, semua mau tetap dalam kondisi damai, mengingat tadi di awal sempat dijanjikan dari KSPSI bahwa aksi ini akan berjalan secara damai dan tertib. Tentu ini kita harapkan bersama Juno. Baik, sejumlah buruh baik dari kawasan DKI Jakarta maupun Jawa Barat dan Provinsi Banten saat ini menggelar unjuk rasa di sekitaran kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya yang menuntut menolak kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09%. Terima kasih rekan Tifal Solesa dari kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.